Mande-mande, angku-angku nenek mama, bapak jo ibu kasadonyo, kalau dicaliak dalam room Zoom malam kini lah 36 dan di radio mungkin nanti kita bisa ditanyakan ke Bung Hasbi biasanya ratusan ndak mande Ben? Insyaallah biasanya Iya. ratusan. Mande-mande sadonyo baka toko orang palapeh niat dalam hati pambaya kawa salamoko kita mulai pertemuan perdana malam kini Baraja Bahasa Minang. Jo Nan akan memberikan pengajaran di malam kini. Nama beliau Dr. Eva Krisna. Lahir di Payakumbuh, 16 Juli 1967. Beliau kini lah purna tugas di pensiunan PNS Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan S1 di jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas tahun 1986. S2 jurusan Ilmu Susastra Universitas Indonesia tahun 2003. S3 Konsentrasi Wacana Sastra Universitas Udayana 2006. Nah, karir beliau adalah dosen luar biasa UNAN, STK PGRI dan Universitas Bung Hatta. Sudah tuh beliau peneliti sastra dan beliau pernah menjadi Kapalo Kantor Balai Bahasa Lampung. Sudah tuh jabatan terakhir Kapalo Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya beliau adalah juga penyuluh bahasa Indonesia, penulis dan penterjemah Carito Rakyat, dan juga beliau instruktur literasi. Nah, alhamdulillah. Bak kata-kata orang tembak nak tiba di alamai, pandang nak tiba di tujuan, kita langsung saja ke Mande guru kita, Mande Eva Krisna. Silakan Mande Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mandeir. Janang dialek kita malam ko. Kalau malam di awak, pagi di rantau jauh. Pertama ambo menyampaikan salam hormat kepada pembina kita Pak Deni. Salam kenal Pak Deni, ambo Eva Krisna. Tapi lebih dikenal dengan panggilan nama ketek ambo Kiki. Jadi kadang-kadang lebih tahu orang Kiki daripada Eva Krisna. Atau orang mencari dua orang. Mencari Kiki cik, mencari Eva Krisna cik. Pada orangnya sama. Lalu salam hormat ambo untuk Mande Minang Mancanegara, Mande Ben, lalu Mande Tati yang menjadi orang paling sibuk bersama Jo udah Azbi tadi ya. Lalu berikutnya seluruh mande-mande apa-apa nanturik mendengarkan perbincangan kita malamku di dunia maya. Terlebih dulu ambo mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo bahkan tidak pandai bertutur seruman Mandeir dan sangat pandai babungo-bungo dalam kesastraan Minangkabau. Mandeir ku termasuk aset kita yang mestinya banyak-banyak memberikan bimbingan ke kita bersama, ke anak-anak kita, anak muda, generasi Minang berikutnya. Mandeh Minang Mancanegara dan ambo hormati, agak risih ambo kalau disebut guru. Kalau guru, iya ambo guru. Tapi kalau disebut guru bahasa Minang, alun tape ambo raso ledo. Sebab kalau ahli bahasa Minang itu istilahnya linguis. Sementara ambo lebih ke praktisnya. Ambo sanggupi tawaran Mandeben, mande-mande yang lain untuk bersama-sama kita baraja bakso Minang. Sama-sama baraja ya Mande, bapak-bapak sekalian. Kok adonan salah dari ambo, tolong dipeloan. Nah, tadi telah dibaca oleh Mandeir bahwa arah ambo ke kesastraannya. Tapi karena awak bukan beraja linguistik,
Maka ambo memberanikan diri menjadi narasumber di Baraja Bahasa Minangko. Mohon izin mandeh-mandeh sadonyo, bapak-bapak sadonyo, mama, adik, kakak, kita mulai pertemuan pertama. Ambo menyebutnya pertemuanku bagian pertama. Tentu saja bagian pertama ku hanya pengantar. Tadi lah disabui dek Mandeir bahwa Eva Krishna itu lahir di Payakumbuh, orang Payakumbuh. Lalu ambo babako ke Pasisia ke Kambang. Lalu anak ambo pun babako. Jadi tapi ambo bukan pulang ke Bako. Jadi alah hampir separuh dari darah ambo darah Pasisia. Ditambah lagi ambo lebih ada kek ke Bako daripada ke keluarga ibu, karena keluarga ibu keluarga punah di Payakumbuh. Mengambo memunculkan nama piliang di belakang nama ambo untuk mencalian bahwa ambo secara matrilineal adalah orang Dare, bahwa ambo punya identitas Keminangkabawan yang pasti dari Payakumbuh. Nah, kalau hari ambo mengecek sarupo iko, bapak-bapak, ibu-ibu, mande-mande pasti tidak akan bisa menebak ambo dari Payakumbuh kah, dari Pasisia kah. Nah, karena yang ambo gunakan yang sedang ambo gunakan adalah bahasa Minangkabau umum dengan menghilangkan dialek. Nah, kita akan bicara tentang dialek. Mohon maaf, ambo menggunakan bercampur-campur sekali ulah sekali balui. Kadang-kadang secara formal awak lah mencuba berbahasa Minang, baliknya bahasa Indonesia juga. Kadang-kadang ada kosakata bahasa Indonesia yang tidak terwakili di bahasa Minang. Mohon izin ambo menggunakan bahasa bercampur-campur. Nah, kekayaan bahasa Minangkabau adalah dialek. Kita memiliki, kalau ahli seorang linguis serupa Profesor Nadra di UNAN, FIB UNAN, membagi dialek itu 9. Tapi secara sederhana, Badan Bahasa di Tampe Ambo Bernaung selama muka Karajo hanya membagi dialek bahasa Minang itu menjadi 5 saja. Nah, dialek pertama namanya dialek Agam Tanah Data. Bakal dia nama Agam Tanah Data karena meliputi dialek yang dipakai di orang di Kabupaten Agam dan orang yang dipakai di Kabupaten Tanah Data. Lalu dialek kedua adalah dialek 50 kota. Dialek ketiga adalah dialek Pasaman. Dialek keempat adalah dialek Kota Baru. Dan dialek kelima adalah dialek Pancung Soal. Nah, bagi orang yang bisa menggunakan lebih dari satu dialek, itu adalah kekayaan. Ambo termasuk yang beruntung. Ambo pandai dialek 50 kota karena dituturkan di ibu sebagai bahasa ibu. Ambo pun pandai menggunakan dialek Agam Tanah Data yang di dalamnya terdapat dialek subdialek Pasisia. Nah, ada satu cerita ketika ambo kenalan Jo Mandeben 2000, sekitar 2000, awal-awal 2000, Mandeben menyangka ambo orang Pasisia. Maka ambo disangka orang Pasisia, ambo acok menuturkan bahasa Minangkabau dalam dialek Kambang yang ambo kuasai. Nah, sehingga orang tidak menganggap ambo bagian dari orang Pasisia. IKPS menganggap ambo bagian dari orang Pasisia. Jadi ambo menjadi grup dari Pasisia, anggota grup dari Pasisia. Lalu suatu saat ambo menuturkan bahasa ketika berkumpul dengan orang Payakumbuh, ambo pandai dialek OA. Lalu orang Payakumbuh menganggap ambo bagian dari mereka. Mereka bertanya, nama perkumpulan Payakumbuh itu Gonjong 9. Kalau IKPS Pasisia, kalau Payakumbuh Gonjong 5, maaf, Gonjong 5. Maaf, Gonjong 5. Nah, lalu kedua organisasi sosial kemasyarakatan
selalu bertanya, Kiki di ma SD, di ma SMP, di ma SMA. Nah, kepayah jawabnya. Indak SMA di Kambang, indak SD di Kambang, SMP sekolah di Kambang, indak di Payakumbuh, ambo kadang di Padang. Jadi ambo menguasai 3 dialek bahasa Minang. Yang bisa ambo pertanggungjawabkan keterampilan dialek tersebut. Nah, dialek-dialek itu adalah kekayaan awak. Tadi sebelum dibuka forum awakku, itulah berbincang-bincang tentang kata sapaan misalnya. Mengapa suami Mandeben, Raf dipanggil Wo? Wo itu bukan artinya Pak Wo, bukan artinya orang tua, bukan. Wo di situ dalam konteks dialek Agam Tanah Datar, Wo di Sinan adalah tuo, yang dituokan, kakak. Jadi levelnya cuma kakak, bukan Pak Wo. Jadi hanya kakak. Nah, jadi mangawo Raf dianugerahi kata sapaan Wo untuk menghormati beliau sebagai orang Sumando. Jadi malakeklah panggilan Wo itu yang konon diberikan tadi ke Cik Mandeben, diberikan di almarhum Daujang Sami Ibrahim. Nah, malakeklah sampai gini Wo Raf. Nah, seperti itulah salah satu dialek. Nah, Ambo akan maju ke dialek berikutnya setelah Ambo paparkan dulu tentang dialek Agam Tanah Datar itu. Dialek Agam Tanah Datar adalah yang paling luas sebarannya dan paling banyak penuturnya. Wilayahnya tentu saja dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa wilayah, yaitu di Ampek Jurai, Ampek Nagari Bayang Utara, Bayang, Kota Sebagai Terusan, Batang Kape, Sutra, dan Lengayang. Begitu luasnya dialek Agam Tanah Datar yang terhimpun dalam dialek Agam Tanah Datar. Lalu dialek Kaduo itu adalah dialek 50 kota yang sebarannya di Kabupaten 50 kota, di Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawalunto, Kabupaten Sujunjuang, dan Kabupaten Darmasraya. Secara sederhana, dialek Kaduo ko, dialek 50 kota ko, di Sawak Calik di Kota Padang. Misalnya ketika ke Patang ada pembukaan, ya di Padang kan kita tidak punya mal-mal yang besar do. Jadi ada dibuka kini mal yang namanya bukan mall tapi mal. Mal Basko di bypass Padang. Patamulah orang 50 koto, je orang Sawalunto, je orang Sejunjuang, je orang Damasraya. Ini sama-sama pakai dialek O. Sama-sama bertanya, ini dari Payakumbuh indak, awak dari Sawalunto. Bakut urangko menyangko bahwa kalau O itu Payakumbuh, karena itu induk dialeknya. Jadi mereka sama-sama menggunakan O. Jambara Cako ke Padang. Cako tadi menjadi salah satu penanda. Lalu banyak kosakata yang menunjukkan mereka satu dialek yang sama. Nah, lalu ambo ke dialek berikutnya, dialek Pasaman yang meliputi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman itu penandanya adalah pelafalan kosakata Minang yang dilakukan dengan cepat. Itu ya. Mereka suka menggunakan kata bukan kata tapi intonasi yang cepat mengikuti atau pengaruh dari perantau dari Sumatera Utara. Nah, lalu ada lagi dialek Kota Baru
yang unik juga sehingga menjadi satu dialek di Kabupaten Damasraya. Lalu dialek berikutnya adalah dialek Pancung Soal. Nah, dialek Pancung Soal nah iko yang jadi penelitian dari Tamsil Medan, dialek Pancung Soal iko dituturkan di Kabupaten Pesisir Selatan arah ke selatan. Tapi bagi orang pesisir pasti paham dari Kambang Kateh itu tidak sama dialeknya dengan yang Kambang ke bawah. Kambang Kateh itu maksudnya dari yang tadi masuk ke dalam dialek Agam Tanah Datar. Nah, dialek Pancung Soal iko adonyo kini di Kecamatan Air Pura, Basa sampai Balai Tapan, Linggo Seri Beganti, Lunang, Pancung Soal, Ranah sampai Hulu Tapan, dan ranah pesisir serta Silaut. Nah, agak unik yang Pancung Soal itu mengapa? Karena dia lebih dake kepada bahasa Melayu. Nah, kadang-kadang mungkin pendengar yang atau pendengar yang paham dengan dialek Pancung Soal yang ambo kecian pesisir selatan arah ke selatan, mereka lebih ke bahasa Melayu. Contohnya, mereka menggunakan nian. Nian itu bana tipe dewanya. Iyo nian. Jadi yang tidak digunakan dari mulai si Guntur sampai ke Kambang tidak menggunakan nian. Jadi mereka lebih dekat. Ada yang lebih di Pancung Soal, kadang-kadang kesulitan awak mengerti. Awak yang dalam dialek umum atau dialek-dialek yang lain, sampai dialek yang lain, itu agak kesulitan mengerti. Misalnya ketika orang daerah pesisir selatan sebelah ke selatan itu menyebut nagari, awak menyebut nagari. Mereka menyebutnya ngungging. Lalu misalnya awak menyebut tampan. Tampan mana orang tuh tapanian. Mereka menghilangkan konsonan M yang mereka tidak bisa konsonan rangkap tampan. Jadi M dengan P itu tidak bisa diucapkan bersamaan. Jadi tapan, M-nya hilang. Nah, seperti itulah mengapa mereka memiliki dikategorikan memiliki dialek sendiri yang Pancung Soal itu. Nah, jadi kekayaan bahasa Minangkabau itu adalah di dialek. Bagaimana kondisi kebahasaan bahasa Minang saat bahasa Minang sepertilah diulas di Pak Denny tadi, bahwa bahasa Minang itu mungkin kalau dihitung-hitung oleh ahli, oleh para peneliti, kondisinya masih aman. Kok masih aman? Karena masih luas wilayah penuturannya. Baik yang merupakan penutur jati yang tinggal di Sumatera Barat, ataupun mereka yang telah merantau. Nah, jadi tidak termasuk ke dalam bahasa yang terancam punah atau bahkan punah. Awak masih aman. Bahasa Minang masih aman. Bahasa Minang yang wilayah tuturnya di Sumatera Barat masih meliputi wilayah tutur seperti yang lama. Masih tetap dituturkan di seluruh kebudayaan Minangkabau. Bahkan Minangkabau itu bahasa Minangkabau masih dituturkan di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah, meskipun tidak disebut bahasa Minang lah, tapi lah disebut bahasa Pasisi. Tidak lupa Pasisi ada Pasisi. Lalu masih digunakan di Temiang di Aceh, disebut bahasa anak jame atau anak jame atau bahasa orang pendatang. Jadi bahasa mungkin orang awak, orang Pasisi apa yang merantau ke Aceh, lalu turun ke Tapanuli Tengah, mereka menggunakan tetap bahasa Minang dan adat Minang. Lalu masih dituturkan di sebagian besar Riau, walaupun politik bahasa menyebabkan mereka tidak mengakui bahwa itu bahasa Minang, terserahlah. Nah, urusan awak dong. Dan jadi itu bahasa Minang yang beredar di situ menurut penelitian menggunakan dialektometri oleh Profesor Nadra. Lalu di Negeri 9, di Negogi,
Mereka menyebut Negogi. Dari kata penyebutan negeri 9 itu sebagai Negogi saja sudah menunjukkan bahwa mereka adalah pendatang dari Payakumbuh. Bisa dilihat dari suku mereka. Ada daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota namanya Sariloma. Nah, maka sukunya di sana suku Sariloma. Jadi sukunya bukan Koto, Piliang, Bodi, Canago. Nah, itu dong. Suku mereka berdasarkan nenek moyang mereka yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. Jadi di sini ada suku Sariloma di Negeri 9 tuh. Bahwa bukti atau identitas bahwa mereka berasal dari pendatang dari Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi kondisi bahasa Minang tuh masih menggembirakan. Nah, tapi ada tapinya mande-mande. Meskipun nyo masih aman diukur dari yang kuangko, masih aman. Tapi diukur dari sikap penutur hariko, ikolah yang menjadi kegusaran awak hari ini. Bagaimana sikap penutur? Nah, di rantau, baik rantau dake ataupun rantau Jawa, ada kerinduan terhadap bahasa Minang. Di daerah Asa, di Ranah, kita sebut daerah Asa, daerah kita sebut Ranah, itu kita lah mulai malu bahasa Minang. Ketika kita mulai main bau mandeh kita jo mama, mami, atau lebih jauh ada nama imbau neneknya Gema atau Grandma, lah kacau. Itu mulai menanggalkan dan meninggalkan ke Minangkabauan. Dari ma dimulainya dari daerah Asa di Sumatera Barat. Bukan oleh perantau. Perantau malah ada nostalgia, ada kebutuhan untuk menunjukkan identitas, ada kebanggaan. Justru menurut penelitian kami, beberapa peneliti bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, bermulanya dari daerah awak sendiri, dari daerah asal. Orang tak mama kini ke mama nyolai. Kalau kami di Pekumbuh manggil mama, kalau di Kambang misalnya di pesisir panggil Wan. Orang tak bawa Wan ada Om. Kemudian ada apa etek awak, adik ayah awak. Awak panggil Om buloh. Sementara awak tuh kayu, bahasa Minang tuh kayu. Sabalah kamande itu mama. Sabalah kaya itu apa? Ndak boleh di percampuan dong. Berang mama awak salah ambonan orang Piliang. Kau tak panggil misalnya Pak Denny itu orang Piliang. Ambo ndak tahu masa boleh orang Piliang. Mau apa? Bila dan kawin laki kau. Nyo bisa mengecek bentuk itu kan. Bila dan kawin mande kau. Itu sangat tersinggung ya tuh. Awak sasuku. Coba bapak lah kayaknya. Dengan batu aja kalau awak tahu sesuku langsung mama. Langsung panggil mama. Sesama pilih yang ndak boleh ambo memanggil apa. Nah, tapi kalau misalnya ayah ambo si kumbang. Lalu ambo tahu apa tuh si kumbang. Ambo panggil ayah. Boleh? Ambo panggil apa? Boleh? Bakok manggil apa kau kaden? Ayah ambo si kumbang. Oh, anak den kau mah. Begitu apa ya? Bahasa yang menyangkut kekerabatan. Ambo seketik bercerita, ambo mengambil keahlian untuk doktor adalah antropologi sastra. Jadi ambo mengambil termasuk kata-sapaan yang menyangkut kekerabatan di Minangkabau. Jadi dalam bahasa Minangkabau, penuturan atau kata sapaan awak terhadap seseorang telah menunjukkan hubungan kekerabatan. Jadi tidak bisa menggantikan, sebenarnya dalam bahasa Minang tidak bisa digantikan dengan om. Om itu mungkin untuk Indonesia Timur seperti Ambon, seperti orang daerah Sulawesi dan Papua itu bisa memanggil om.
Karena mereka tidak memiliki kekerabatan babeda antara mande jo bapak. Kalau awak babeda antara mande jo bapak. Kalau dengan mama, awak satu sako tinggi. Dengan ayah hindak. Ambo boleh-boleh saja mengaku, ambo ko alah menjadi orang kambang, orang pasisir. Tapi ambo tidak akan pernah mendapat harta pusako di pesisir. Karena kita memiliki matrilineal. Seluruh kekerabatan dari ayah harus ambo panggil ayah, atau Pak Ete, Pak Angah, Pak Adang, atau Pak Uwo. Semuanya harus dipanggil Pak. Sebaliknya, semua kerabat dari ibu ambo harus memanggil mama untuk laki-laki. Nah, itulah salah satu kondisi kebahasaan, sikap penutur bahasa Minang yang saat itu terjadi di ranah atau di Tampe Asawa di Sumatera Barat. Nah, belakangan, ambo seketik bercerita, Badan Bahasa melakukan revitalisasi bahasa daerah. Serupa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, bahwa revitalisasi itu penting, pewarisan itu penting, agar tidak hilang kekayaan budaya yang awak punya. Agar beberapa informasi yang menyangkut, mungkin ada teknologi sederhana, teknologi tradisional, ilmu pengetahuan tradisional yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mendatang, tetap bisa kita awetkan dalam bentuk masih dituturkannya bahasa daerah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Bahasa? Nah, itulah Mandeir tuh kini lebih sibuk dari Ambo. Kalau dulu Ambo yang sibuk ngajak beliau ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Seluruh 19 kabupaten dan 18 kabupaten kota, satu kabupaten Mentawai, bahasa beda. 18 kabupaten kota, Ambo iri-iri Mandeir itu untuk mengajarkan bahasa Minang balik ke anak-anak melalui karya sastra, karena beliau praktisi di bidang kesastraan. Nah, jadilah anak-anak kita tuh Baraja Pantun, Baraja Badendang, Kemandeir, dan kawan-kawan. Nah, kini lah payah wak mencari Mandeir tuh, karena beliau tuh sibuk dalam program revitalisasi bahasa daerah. Nah, begitu pentingnya awak menumbuhkan sikap di tanah asal bahasa Minang. Jadi, itu kerajuan yang sangat penting dan harus dilakukan bersungguh-sungguh dan berkesinambungan. Lalu, ketika Mande Ben menyatukan Mande Tati mengecean, Ambo tidak begitu pasif bahasa Minang loh. Ambo lelayakan, Ambo patah-patah segala macam. Yang Ambo pujikan adalah sikap dari Mande-Mande Minang mancanegara. Yang masih ada keinginan, masih ada semangat. Mungkin karena jauh di negara nan jauh, ada kerinduan, ada kebanggaan, itu identitas Ambo. Ambo orang Minang. Ambo harus pandai bahasa Minang. Nah, sebagai program untuk Mandai Minang Mancanegara, Ambo sangat menyambut baik pembelajaran bahasa Minang ko. Kalau masih diberi kesempatan, kita bersama-sama belajar bahasa Minang, marilah kita ikuti bersama-sama, kita saling menganakan. Kalau salah di Ambo, tolong diingatkan dek sanak-sanak yang lain. Nah, setelah dialek, mari awak mencari yang lain. Nah, tadi Abang mulai menyampaikan kata sapaan yang Allah mulai tergerus dari itu orang Minang dan Manado di Sumatera Barat. Sadih hati rasanya serpo kece udah Azbi tadi dipanggilnya Mas dek orang baru tibu.
Mas Azbi. Ndak matching rasanya tuh. Ndak cocok namu Minang jo panggilan Mas. Agak menyangka bulu Wak. Tapi begitulah yang terjadi di Minang saatku. Ambo, Eva Krisna. Lai, dek karena ibu ambo orang Payakumbuh, nyajakanlah dialek Payakumbuh ke kami. Apalagi ibu ambo ndak ada baradia, ndak ada kakak, nenek ambo ndak ada baradia, ndak ada kakak. Jadi kamilah yang salapan orang tuh yang diajan masuk dialek Payakumbuh dek, ibu je nenek. Nah, ambo dipanggil kakak. Dulu di Galaan ada orang Minang ketika ambo ketek-ketek, ambo SD di Padang, TK di Padang, di Galaan ada orang kakak. Dari malu kakak, orang ndak orang Jawa do. Karena mengapa ambo di Galaan itu dibully seperti itu? Karena sepengetahuan orang Minang di zaman itu, panggilan untuk kakak padusi itu uni atau one atau onang. Nah, sementara ambo dipanggil kakak adik-adik ambo. Nah, kini kalau mande-mande berkunjung di mana saja di wilayah publik, mande-mande akan mendanga anak-anak kini bertanya, apa Bali kak? Apa kak Bali bundo? Kalau bundo oke lah. Nah, apa Bali kak? Kamu mengilas balik tahun-tahun 70-an awal ambo ketek. Alunado panggilan kakak tuh atau akak tuh di Kota Padang lain. Kecuali kami di sini di kampung Pekumbuak. Akak, kakak. Sehingga di dalam pantun Bundoir ada Kak Uwo lah namanya. Nyepanggil Kak Uwoy kayaknya. Karena itu adalah dendang orang dari daerah Dare. Dari daerah dataran tinggi di Sumatera Barat. Kini sadonyo memanggil menggunakan kata sapaan kakak untuk padusi. Lalu abang untuk laki-laki. Padahal abang tuh kalau dulu zaman ambo ketek, kalau ambo tapa abangan orang ambo ngai bembo dan abang emang itu tukang bakso. Begitu waktu dulu tuh abang tuh rendah pengertiannya. Jadi abang tuh tukang kalau abang. Nah, tapi kalau kini anak-anak muda gitu di Sumatera Barat itu main bau pacar tuh bang. Kalau kakak-kakak produksi kak. Jadi diajarkan kakak-kakak laki-laki abang. Sementara memang ada kata sapaan abang tuh di Sumatera Barat, yaitu di Maninjau. Jadi kalau orang Maninjau memang kakak-kakak laki-lakinya babang. Tapi abang yang dimaksud hariko di anak-anak itu mungkin meniru dari bahasa dari Sumatera Utara atau daerah lain yang berbahasa Melayu. Nah, itulah kondisi kebahasaan, khususnya kata sapaan hariko yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi, menjadi PR bagi kita bersama. Kalau di Minang Mancanegara, di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ambo perkenalkan kata sapaan yang bisa ambo bagikan ke adun sanak bersama. Ke mande-mande atau ke apa-apa. Lalu, bisa kita gali balik yang kata sapaan yang asli dari dialek-dialek yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita lihat kata sapaan dari uni menjadi kakak, lalu dari udo, uda, tuan, uan, atik kini menjadi abang. Kalau dulu kayo wana wak dengan kata sapaan laki-laki kok di bahasa Minang umum, bahasa Minang yang di dialek tanah datar agam itu banyak bana kata sapaan untuk kakak laki-laki atau ke suami. Pertama udah pasisia atau udo pasisia jo. Lalu ada tuan di daerah Dare atau uan. Atau khusus di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi itu atia. Kini nak dolai orang babang sadonya. Jadi kalau pulang jangan tak kaji mande-mande pulang dari Amerika, orang main bau kakaknya atau suaminya abang, anak-anak muda kini yang di bawah usia 25 tahun. Lalu dulu awak memanggil mande
Induk awak amak atau amai variasinya. Nah, kinilah mami, ala umi, banyak pengaruh bahasa-bahasa lain. Lalu, dulu kalau apa dipanggil apa atau bapak. Lalu, inilah bervariasi. Sementara di daerah rantau, orang yang meninggalkan kampung sejak ketek, nya tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan. Jadi mereka masih dengan setia dengan bahasa, tuturan sapaan bahasa yang diajarkan nenek moyang yang lama itu. Masih menggunakan yang dirantau, masih setia dengan ama, pak, amai, dan semacamnya. Lalu, itu ke sapaan berikutnya. Kalau mandeh awak memiliki adik atau kakak, kalau kakak di mandeh awak, biasanya awak panggil amak. Kalau nyonan paling gadang, madang atau makwo. Kalau nyo di bawah, dari induk awak, ketek atau oncu. Lalu, kinilah jadi tante. Jadi kalau hariko awak adukan penelitian, itulah tante sadonya. Lalu kalau ada dengan mande dari pihak ayah, dari saudara dari pihak ayah, nah iko kalau saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, hampir sama. Bisa awak panggil etek atau makwo atau selanjutnya oncu bisa. Tapi kalau seperti tadi Lambo sampaikan, untuk mama aja bapak tidak bisa dipacampuan doh. Tapi inilah bacampu saya. Om kesadonya. Lalu untuk nenek. Di beberapa dialek orang menyebut neneknya tuh andeh, ande, mak gaek. Lalu anduang. Nah, ada anduang ul di situ. Itu untuk padusi, nenek wak yang padusi. Lalu untuk kakek, awak menggunakan inyak, angku, atuk. Nah, kalau gini macam-macam. Dek karena masih muda, lalu masih muda, lalu berpendidikan tinggi, lalu memiliki strata sosial yang lumayan berado, tidak mau dipanggil anduang lagi. Ambo salut juan duang ul yang dipanggil anduang. Nah, jadi ada pengalaman, seketik pengalaman, ketika ambo reuni SMA Dabiah di Padang, ada banyak yang mau cucu. Jadi kecil ambo panggil anduang ya. Anduang apa kok? Kecil neneknya. Anduang no, oma, omi. Oma omi kok bahasa aku kawan, kecil ambo. Ya enggak dong, awak muda ya rancak lah. Jadi kalau muda rancak enggak boleh dipanggil anduang. Nah, terus enggak doh cucu sana harus manggil ambo anduang. Ambo enggak tagak ulu ramang ambo dipanggil oma umi itu. Enggak tahu ambo istilah itu doh, kecik ambo sambil gagarah sambil galak. Begitulah sikap awak. Seolah-olah panggilan anduang itu rendah mana. Seolah-olah oma, omi, gema, grandma, seolah-olah itu yang paling tinggi, yang paling hebat, yang sesuai dengan style awak sehari-hari. Itulah sikap kita di Tanah Asa di Sumatera Barat. Lalu mudah-mudahan di rantau tetap memelihara rasa kedaerahan yang tinggi, memiliki kebanggaan, memiliki oleh orang bahasa disebut sikap positif penutur bahasa. Jadi orang Minang mesti membina sikap positif
terhadap bahasanya sendiri. Kalau indah, di Suak bahasa Minang tuh tinggal di rantau. Di Sumatera Barat kami tidak bahasa Minang lah. Kami lah bahasa lah campur-campur bahasa kami. Disabui orang bahasa Indomie itu. Alun kini lihat anak muda. Tak galak awak menjadi mendangannya. Marahmu maku. Bahasa tuh marahmu maku. Marah. Kalau mu itu kata ganti milik. Jadi tidak bisa marahmu di situ dong. Marah kamu. Tidak bisa marahmu dong. Kalau marahmu, kalau mau pakai mu berarti harus kata benda di mukunya. Bukumu, bukuku. Aku campur-campur dengan anak kini. Marahmu maku. Sama kata sama dipotong menjadi ma. Kata kamu dipotong menjadi mu. Terus kata ambo diganti dengan aku. Itu. Serba itulah kondisi kebahasaan bahasa Minang saat kini yang merembes tidak hanya di Kota Padang, di kota-kota, dan merembes sampai ke seantero kabupaten, sampai ke nagari-nagari. Bangga anak-anak awak memakai bahasa bentuk itu tuh. Bahasa Indonesia Minang. Di kajian bahasa Indonesia enggak lo do. Bahasa Indonesia enggak serupa itu dong. Ambo penyuluh bahasa Indonesia mah yang berbahasa Indonesia dan baik dan benar tuh ambo guru gitu. Jadi bahasa apalah namanya ndak lo bisa kalau lo di ahli merumuskan apa nama bakso dan dipakai kini di orang awak, apalagi dengan perkembangan media sosial yang sangat membuat awakku menjadi tergilo-gilo. Awak tinggal identitas awak kalau kecik mandeir awak lah rancak de minyak basalang, maksudnya minyak rambut. Jadi awak salang minta minyak rambut orang atau minyak jelantah orang untuk laki ni kepala awak boleh awak rancak. Lah rancak dek minyak basalang lama apa dek baju. Rancak dek baju orang basalang, licin Ah, dek minyak orang meminta. tu dia. Nah, Makasih ini Mandeir. pakaian zaman kini. Makasih Mandeir. Awak tinggal yang punya awak punya kau minyak, kau lama minyak awak le tanah minyak awak le. Tapi dia punya orang nampak dia awak di kacunya rancak, ni letak dalam botol kacu. Tu awak salang, awak minta minyaknya tu supaya awak nampak bakilek dek minyak orang. Lalu awak salang baju orang dek kerana katuju lu punya orang pada punya awak lah. Rancak kecik awak pakai baju orang daripada pakai baju awak sendiri lah. Awak punya baju kurang basibah. Tapi awak nak pakai lo kebaya daerah lain misalnya nampak terbuka dadonya. Baju kurang basibah sangenek siku balah seketiknya. Untuk peluluan kepala saya. Tu awak pakai lo kebaya sampai ke bawah tu balahnya. Nah, seperti itulah kira-kira kondisi perumpamaan yang terjadi di ranah di Sumatera Barat. Awak mulai meninggalkan, anak muda mulai meninggalkan bahasa Minang, diikuti pula dengan tua-tua. Atau orang tua mula yang memulai. Serba tadi, malu dipanggil nenek, dipanggil anduang, dipanggil mande, ande, atau dipanggil biai, dipanggil nyiak. Malu. Dan rancaknya oma. Dan rancak calek omi. Dan rancak calek grandma, gema disingkatnya. Malu. Jadi mungkin kalau Eva Krisna, kalau dipanggil Anduang, Anduang Kiki, nancak dong. Oma Kiki, gadang melanjut. Gitulah, awak kok capek bana. Padahal Oma itu milik suku-suku bangsa Indonesia yang berada di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Mungkin di Belanda, misalnya seperti Mandetati mungkin bisa melihat di Belanda itu keturunan Maluku yang mereka terbiasa memanggil oma karena memang itu bahasa mereka atau mereka terpengaruh oleh bahasa Belanda ambo tidak paham loh. Tapi aku harus selalu awak menyalang ke mereka. Aku tidak punya awak sedih pakai. Nah, itulah yang disebut sikap penutur bahasa terhadap bahasa yang
milik mereka sendiri. Kalau lamo-lamo tidak dilakukan revitalisasi, tidak dilakukan pewarisan, lama-lama bisa ketika orang rantau datang ke Minang, shock jadinya, takajui atau ndak mau pulang lagi, dek karena ndak menemukan lagi bahasa Minang yang sarupo ada dalam ingatan para perantau. Kami di Minang ndak bahasa Minang soalnya lama-lama. Nah, itu secara ekstrim membuat ceritakan. Nah, lalu di dalam dialek awak menemukan pulau kalau di daerah Jawa, daerah Sunda mereka punya kelas bahasa, strata bahasa. Untuk nan rajo lain bahasa yang digunakan. Untuk orang tua lain. Untuk sama kadang lain. Untuk ke bawahan lain. Kalau di awak enggak ada itu kelas bahasa serupa itu. Tapi awak mengenal yang disebut dengan katonan ampe. Nah, katonan ampe itu enggak ada berubah kosakatanya do. Misalnya untuk yang rajo atau untuk datuk-datuk kok kosakatanya indah. Yang berubah di awak hanya di intonasinya. Nah, mungkin mande-mande masih ingat ampe macam jenis kato di Minang. Kata pertama, kata mendaki. Itu aku gunakan untuk orang tua, orang yang awak hormati, untuk atasan. Nah, itu kita menggunakan kata mendaki. Lalu ada kata malereng. Kata malerengku adalah kata yang menggunakan banyak kiasan, tidak bisa langsung-langsung saja. Itu biasanya kepada lebih ditujukan kepada orang Sumando. Jadi kalau orang Sumando tidak bisa langsung-langsung semecek, ya harus pakai kiasan. Lalu kata mandata awak semua kadang itu bulia kata mandata bulia dengan sedikit garah. Lalu ada kata menurun bulia kah yang status sosialnya di bawah awak mungkin bisa ke anak-anak, ke kemanakan, ya seperti itu. Nah, tadi Lambo ceritakan bahwa indah ada kosakata yang berubah untuk menunjukkan sampai jenis kata tadi. Yang ada hanyalah intonasi. Misalnya kata mendaki, awak majak mama awak makan, mama awak berkunjung ke rumah. Lalu awak akan majak mama awak makan. Awak gunakan intonasi rendah, sangat rendah. Mak, malah mak, makan awak lain. Itu sangat hormat, itu mendaki. Jadi, karisnya seketika itu tuh turun kelasnya. Lalu di dalam rumah itu ada loh rasa mando misalnya. Misalnya laki kakak awak akan ajak laki kakak awak makan. Tetap kata makan dia digunakan tapi agak diubah seketik dengan kiasan. Mungkin awak bisa ngecian. Lah tiba lo katunya maksudkan. Tengah lah gitu lah. Nah, jadi tidak ada kata makan, tapi mengandung ajakan untuk makan. Ketengah itu adalah ke bagian tengah rumah untuk makan bersama-sama. Nah, aduh, agak melereng ya kayaknya. Agak dimainkan dengan bahasa kias. Kemandeir yang belas santiangku. Lalu, kalau di Sinan tuh ada pulau kawan atau dun sana nan samo levelnya Jawa, awak bisa dengan santai. Wah, makan awak lah. Tengah awak lah. Belah sana, makan awak lah. Nah, lalu itu kata mendata. Lalu kata terakhir, kata menurun, yang lebih muda daripada awak. Lah, lihat dia, makan awak dia, makan dia. Makan kalian lain. Bisa dengan seperti itu. Jadi, itu kata nampe. Kalau tidak pandai, kata nampe, ada orang Minang awak tuh. Nah, itu yang banyak kini tidak tak pakaian lagi awak. Samuse. Mak, makan lah, mak. Tidak boleh untuk itu ke mama. Mama itu kalau kemanakan ke mama itu ada ibaratnya. Kemanakan badagi yang tabah, mama, ba, mendair.
bah pisau tajam. Jadi mama tuh katunya mandareh kawak, kareh kecilnya kawak buliah. Tapi awak indah, awak ke beliau mesti marandah. Nah, itu ampe jenis kato di Minang, kato mandaki, kato malereang, kato mandata, kato manurun. Aku rasa itu saja yang Napi Ambo sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, awak buka kelas untuk tanya jawab atau mau serahkan kembali ke Mandeir. Segitu dulu dari Ambo. Eh, salah jojangganya, maafkan Ambo. Mandeir. Alhamdulillah, terima kasih Mande Kiki, sagalo urayan jo pambari dari Mande Kiki. Baka toko orang boneh bak padi nasa tangkai indak cie benanampo. Jadi boneh sadonyo Mande Kiki. Jadi mande-mande jo angku-angku dini mama, bapak-bapak nanado di room Zoom ko. Kita boleh diskusi sampai mungkin 21.30 mungkin ndak ada Mande Kiki. Tak kejo 21.30 beko kita tutup. 21.30 berarti 90 menit. Untuk bapak-bapak atau mande-mande nan adonan ka didiskusikan, adonan ka ditanyo ka mande kiki, silakan ada di situ raise hand kalau enggak salah. Silakan raise hand. Ada mande-mande? Cari dulu. Iko dari Ibu Widya. Mande Widya, Iko Mande Kiki. Silakan Bu Widya. Silakan buka itunya apa buka mikrofonnya. Silakan Mande Widya. Terima kasih Cindun. Ya Bu, sama-sama Bu Widya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang disampaikan Mande Eva tadi sabana menarik karena kini itu bagi Mande Eva tadi lah banyak ndak memakai bahasa Minang. Betul. Termasuk Ambo dulu berasumsi kalau anak diajar bahasa Indonesia dari ketek sehingga mudahnya berinteraksi jo siapapun di luar gitu. Akhirnya anak nyo paham jo bahasa Minang, cuman nyo ndak pandai bahasa Minang nan sabana bahasa Minang karena kasar bunyinya Mande. Kasar bunyinya nyo bahasa Minang sehingga awak kadang-kadang nyuruh alah tuh bahasa Indonesia lah balik coba gitu kadang-kadang gitu kan. Nyo paham ketika awak mengecek nyo paham tapi nyo mengecek nyo ndak bisa seperti awak orang Minang asli gitu. Bentuk orang baru baraja bahasa Minang gitu kan. Karena dulu tuh memang ambo maja anak ambo bahasa Minang, bahasa Indonesia waktu kita tujuannya kadang-kadang memang tadi untuk bisa bersosialisasi jo siapapun di luar. Sudah tuh bahasa Minang jadi bahasa rasio ambo jo ayahnya. Jadi kalau mau ngecek jo ayahnya bahasa Minang itu secara pribadi si anak nggak ngerti. Terus kalau ambolah berang karena tuh mau pakai bahasa Minang malah lucu dehnya. Lucu dehnya galak apa dibilang bunda nggak ngerti katanya. Terus taraso Mande raso itu tuh mengurangi raso kecintaannya ke bahasa Minang gitu kan. Apalagi kini nyo sedang pendidikan ndak lo di Minang lah bentuk orang anak bentuk ndak anak orang Minang lo jadinya gitu. Ada rasa kecemasan seketik Mande.
Nah, ambo sebagai tenaga pendidikan salah satu di sekolah dasar, mungkin lah tapi pikir dulu ambo pernah mengikuti BIMTEK RBD di Bukit Tinggi. Itu Mandeva yang membuka waktu itu. Salah satu narasumbernya Ci Indun. Itu sangat berkesan gitu kan. Tapi kia deh ambo, seperti di Bandung itu sekolah-sekolah ada mapelnya bahasa daerah. Baa kok di awak di Minang ndak dimasukkan ke mapel atau mulok paling ndak mande de bahasa daerah atau khususnya awak kan bahasa Minang gitu kan. Karena waktu BIMTEK itu lebih cenderung ke budaya. Suman bapantun, bacarito, petatah petitih. Cuma yang babahaso kok baanyo ambola mencoba di sekolah masukan ekskul itu bacarito bahasa Minang. Jangan kakak bacarito mande bahasa Minang sih anakku payah apalagi nyo membaca teks bahasa Minang. Jadi 6 bulan kapatang itu ndak sesuai je ekspektasi ambo anakku bisa bercerita karena memang di rumahnya memang ndak bahasa Minang nampaknya dok itu kan. Jadi mungkin Mande sebagai praktisi, sebagai ahli bisa mungkin sebagai ahli dan privilege-nya ada ke situ bisa untuk mengusulkan bahasa daerahku masuk ke mulok di mata pelajaran di sekolah-sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi tumbuh kalau kan pepatahnya ndak kenal maka ndak sayang. Jadi kalau nyolah dikenalkan bahasa Minang di sekolahnya, walaupun mungkin cuma 1 jam atau 2 jam pelajaran seminggu, menjadi hal yang menarik mungkin di anakku untuk mempelajari bahasa Minang gitu. Karena yang ambo cari di sekolah ambo itu Mande, itulah pada umumnya orang tuanya tuh kelahiran 80-an kateh itu. Boleh dihitung yang 70-an Mande. 70-an ke bawah tuh boleh dihitung lah itunya. Paling untuk buah-buah salek, cuci kecil orang buah salek ya Mande ya. Tapi Iya, Mande, Ibu, tolong disimpulkan pertanyaannya, Ibu. Ya. Kalau dapat masukan maka mapel di sekolah-sekolah bahasa daerahku atau bahasa Minang. Ya. Terima kasih Mande Widya. Selanjutnya mungkin langsung ditanggapi saja Mande Kiki. Pertama tadi kesulitan beliau dari awal nan ada dalam pangana manga ndak diajar anak bahasa Minang karena takut bakal ndak bisa bersosial. Nah, itu salah satunya Mande Kiki. Terus sudah tuh tentang mulok baa di awak kok ndak ada muloknya di pelajaran bahasa Minang. Selanjutnya silakan Mande Kiki tolong menanggapi kok. Baik. Langsung saja Hembo Jawi. Mande Widya tadi ya. Mande Ir. Oke, maaf, mungkin ada pertanyaan yang lain, mungkin nanti sama atau gimana? Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain, Mandi Ir, dari yang lain? Kalau bisa ditanggapi Jauhnya dulu. nggak ada. Tanggapi dulu. Oke. Supaya enggak lupa. Jadi, Alright. ada yang salah. Mungkin termasuk Ambo pun begitu. Pandangan awak ajarkan bahasa Indonesia dulu supaya enggak malu-maluin kalau awak bawanya keluar kan itu anak-anakku. Sementara ternyata menurut para ahli bahasa, para linguis mengecean seorang anak itu di bawah usia 10 tahun, ini bisa menguasai 12 bahasa sekaligus tanpa kehilangan salah satunya. Awak menganggap ajarkan dulu bahasa Indonesia supaya bisa berbahasa Indonesia. Seorang anak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya dua balik awak jejalin bahasa kayaknya bisa dikuasai di anak tuh sekaligus. Apalagi hanya dua, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Nah, itu kesalahan termasuk Ambo pun salah terhadap anak Ambo.
Ambo pun dulu mengajar anak ambo di tahun 2001, 2002 ke bawah. Itu bahasa Indonesia sampai menjadi bahan penelitian ya kawan-kawan linguis di Kantua. Anakku nggak pandai bahasa Minang itu. Karena itu tadi awak dalam pangan awak ajarnya dulu bahasa Indonesia. Padahal bukan, ajarkan ganti-gantian lah kami lakukan pula simulasi atau semacam apa lah ya, latihan. Itu anak tuh bisa kedua-duanya, Mande. Jadi salah ketika awak melakukan hanya cie saja. Mestinya kedua-duanya, ganti-gantian. Kini Pak bahasa Minang, santai ganti lo. Jadi apa kecil orang ahli itu alih kode. Dia awak beralih kode capek-capek. Dari Minang, Indonesia, Minang. Itu Nambo lakukan kini karena Ambo yang lah berusia 24 tahun. Jadinya sangat bangga berbahasa Minang. Kini kok. Kadang-kadang kalau nelfon Kambo, kebetulan kami berbeda kotanya, sedang di Batam. Itu kadang-kadang bahasa Minang. Dan nyo ndak manggil bunda lagi, Kambonya manggil amak kalau lah apa tuh. Alah halo amak. Itu sedang ngamak gini tuh. Dalam dialek Pepungguah. Dalam dialek Kabupaten Bogor Kota. Lalu bekonya beralih kode. Udah makan, Mak. Udah makan, Bunda. Saya capek-capek tuh itu yang kami lakukan gini. Supaya beberapa kosakata yang Allah mungkin akan menuju ke kepunahan masih bisa dipertahankan. Nah, serupa kata mosia dalam bahasa Pekumbua. Mosia tuh kan masia. Dan kari yang mana? Jadi ketika meminta sesuatu kamu mosian teh ya bun, mosian teh ya mak. Jadinya tidak kehilangan kata mosia. Padahal kalau melulu ambo ajarkan bahasa Indonesia serupa kejadian 20 tahun lalu, itunya akan kehilangan bahasa Minang. Nah jadi ambo kalau ketika ambo masih bertugas sebagai petugas bahasa di Balai Bahasa, ambo akan ingatkan bahwa 12 bahasa bisa dikuasai oleh anak di bawah usia 10 tahun secara bersamaan dan tanpa kehilangan salah satu, tanpa ada yang dominan. Kalau diajarkan secara bersamaan, itu menurut penelitian para ahli. Lalu tadi pertanyaan Mande yang kedua, ajarkanlah kembali mulok. Alhamdulillah, kami dari Asosiasi Sarjana Sastra dan Bahasa Minangkabau, mungkin Mandeir dek sibuk ngajar, tidak tak ikuti, bahwa beberapa kabupaten dan kota itu sudah menjadikan mulok, Mande, seperti di Kota Pariaman dengan subdialek Nareh yang mulai diajarkan. Itu perjalanan kami di 8 balai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di dalam Masraya lah mulai diajarkan. Dan menjadikan mulok ambo lah gue kerjasama ketika masih tugas. Jadi memanglah dijadikan bahasa Minang tuh kembali menjadi pelajaran di sekolah mande-mande. Dan beberapa alumni kami, alumni Sarjana Sastra dan Bahasa Minangkabau, kemudian menjadi guru. Apa namanya? Masuk ke database itu apa namanya? Kurang paham ambo. Jadi jadi mereka boleh mengajar, mendapatkan sertifikasi tapi hanya belum semua 8 balai kabupaten kota. Itu di beberapa kabupaten kota sudah. Jadi Sarjana Sastra Minang mulai dilirik di kabupaten kota untuk mengajarkan bahasa Minangkabau. Nah, lalu yang terjadi di Balai Bahasa, mengapa sastra? Karena yang kami kaji adalah kata-kata yang mungkin akan segera punah. Nah, mengapa selalu Mandeir dan kawan-kawan itu melalui karya sastra? Karena karya sastra itu menyimpan kosakata lama. Di dendang Mandeir, acok kata Santano keluar misalnya. Santano ijo jadi tali. Santano ijo jadi tali. Tunggu dilurahkan aja. Apa dilurah? Tunggu dilurahkan aja. Nah, kata Santano
Itu kan kalau di Indonesia kan jadi jika, seumpama, atau andai, jika nanti ijuk menjadi tali kalau Indonesia kan. Ingatlah asalnya bahwa dia berasal dari tumbuhan. Nah, ini sengaja ketika ibu guru kan tadi penanya gitu tuh ibu guru ya kayaknya. Mendeir? Bu guru Mande, dari Bukit Tinggi. Bu guru dari Bukit Tinggi. Jadi mengapa yang turun menjadi instruktur bahasa Minangkabau itu berasal dari praktisi sastra, karena yang pertama kita kaji dulu bukan pembelajaran bahasa praktisnya, tapi lebih ke revitalisasi, penyelamatan kosakata yang nyaris dalam bahaya, yang nyaris hilang dari peredaran. Tapi di karya sastranya masih ada. Makanya itu yang dituturkan Baraja Bedendang, Baraja Manga. Karena di dendang itu tidak muncul kata-kata yang baru. Marahmu maku, tidak ada itu. Mandeir pasti majan, penuh dengan kias, penuh dengan kosakata lama. Itu mungkin yang bisa mau sampaikan, Mande. Kembali ke Mandeir. Terima kasih Mande Kiki. Ya, saruponan kita lihat tadi Bu Widya dari aja itu makna tasire sebenarnya akhirnya nanti kasinan gitu kan. Kata pantun-pantunnya pisau sirawi panjang hulu. Bukan nantasire Mandeir. Kosakata yang nyaris punah Mandeir. Jadi di situ tuh ada memang kita mulai dari nan biasa-biasa saja dulu, beko nanti akhirnya basuh ke dalamannya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Mande Kiki. Di belakang kita, di belakang Mande Widya, ada Mande Rangkayupit, Mande Pit dari Florida, dan sudah tuh ada Pak Afdal, beliau sudah raise hand. Silakan lebih dulu ke Mande Pit untuk mengaktifkan mikrofonnya dan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu beliau diskusikan, silakan Mande Pit. Terima kasih Pak Afdal yang dulu angkat tangan. Silakanlah beliau dulu. Afdal dulu Mande Pit. Mohon maaf Pak Afdal kurang baca lihat tadi. Silakan Pak Afdal lebih dulu. Pak. Menurut saya dulu, beliau lah awak akan ke bado jangan nantu ko. Ngundo awak do nantu silakan. Silakan menurut saya. Sikos yang dulu batulah ansu ataru awak mah. Aku menyambung nan tadi saja Mande Eva. Bana tu kecik psikologis di Eropa anak-anak ampe bahasa sebentar. Soalnya di utara, barat, timur, selatan itulah negara lain. Mande tati lebih tahu lah itu. Anan kambo kabar kan di siko ko. Tiuk pulang ambo kini ko cucu ndak do nama ngarati nanawa caritoan dah. Atau pas solo orang gaik no naman jadi translator. Sudah tuh di kecean ke ama juga apa no. Rupanya adik-adik ambo kalau nan sebagian ya ke orang kampung sebalik ke orang Bantulawe. Kampungan soalnya payahnya mengerti pelajaran kalau masuk sekolah kalau ndak bahasa Indonesia dari ketek kok. Nah, di situ dapet dia ambo menangkok berbeda aja generasi ambo nan laia di zaman bahela dulu ya. Awak mempadasuan bahasa awak dulu. Di kelas ambo ndak nampal yang bodoh juga dah. Tetangkuk juga pelajaran juga bahasa Indonesia. Jadi mungkin iko ko di Mandeh di 3M orang tua ko nan perlu di menurut ambo ya mungkin Mandeh Eva orang tua ko nan perlu dibanai. Kalau lah orang tua mengecekan payah anak mengikuti pelajaran atau minder. Nangka minder. Jadi kok kecintaan bahasa aku nangka di duluan. Itu saja no nan ambo sampaikan. Sampai kini tidak bisa ambo membanai doh di kampung orang sebalik.
semana kuat ya lah orang-orang Minang gimana kuat kadang-kadang kadang kepala ndak tampai-tampai loh ha. Jadi ndak pasai dah mungkin di 3M nanti bisa di tu Pak Afdal bisa lo masuk seketik banyak ndak seketik dah Biko mengawak nan di luar negari anak-anak bahasa Minang klasik ke mana nan nambah pakai ya. Sakitu sajanya. Kok ada waktu mande Eva, iko trigger pointnya mande Ben ko. Tolong jo lah tarangkan seketik mengenai rangkayo. Vocabulary. Nan jaleh diambo ko. Ustadz Masud Abidin kini ko tari mengadreskan nambo rangkayo. Rangkayo pit. Padahal ketika ketik dulu lewat di muka rumah tadi kalau mengaji bantu lawih ta. Atau lagai awak dimbon rangkayo. Kau ada hot topic lah kah? Mandeben di pagarahan lo orang di di ruang subalah kepatang tu ambuan yang saja. Jadi sia bilo awak memakaikan rangkayo untuk mengadreskan. Itu yuk kurang jalih Bu. Terima kasih. Terima kasih Mande Pit. Mande Kiki ya Pak lanjut sawojo Pak Afdal dulu Mande Kiki. Pak Afdal silakan dan mohon sabuian domisilinya di mana Pak. Silakan Pak. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Afdal domisili di Washington DC kini ko Johnny Ben ko Ambo ya kita kencorek ko. Jadi acuklah silaturahmi dulu tempoh ada Pak Abdi je dulu ko. Tempoh hari Ambo serobot je beliau di New York ko. Pernah silaturahmi juga sampai beliau tu masih bertugas di New York atau di konsulat Indonesia. Kini alhamdulillah Pak Badi itulah Ambo sapu lah dulu kini loh. Itu dan entahkan hari Ambo. Mengikuti dari pembicaraan tadi, sebenarnya ke masalah bahasa Minang, memang itu yang terjadi di awak ini. Ambo serbuat je kemenakan, baca itu je kemenakan di kampung. Ambo tadangnya bahasa di belakang awak sedang mengecek itu, dulu kawan mengecek bahasa. Kalau Ambo petang dalam diskusi je di Ruan Darwis dari Malaysia yang awak di sini, aku bahasa Indomie. Bahasanya bahasa Minang tapi internasional campur Indonesia Minang. Kalau ada awak dalam dulu sejangek orang. Bagarah pula kamu sama saya namun saya lepas ini. Jangan macam tele pula kamu ini. Itu kawan awak kini terjadi namun shifting lah degradasi. Kesalahannya apa? Iko perlu awak kini iko produksi dari kalau bahasa siapa kau mengecek dulu kan. Kalau awak menanam generasi tunggulah satu generasi 30 tahun. Kalau ingin berbuah capek awak tanam jagung 3 bulan jadinya kan. Karena kan kini generasi instan ikon terjadi perubahan awak. Siapa salah yo? Dan salah iku awak yang ada kini iku produksi dari ragai awak. Ragai awak ndak aku menegaskan kembali pendidikan. Pendidikan Minang itu ndak kalau mulok tadi segala macam tu. Sebenarnya awak lah dulu orang Minang kalau masalah bicara lokal konten sebenarnya. So, ampe pendidikan karakter Minang pertama di Rumah Gadang, kedua di Musaji, kedua di halaman Musaji, ketiga orang tahu. Ada di Rumah Gadang. Anak di gadangan oleh apaknya, diasuh oleh mandehnya dan dididik oleh mamaknya. Itu pertama pendidikan. Itu atau mulok itu. Dulu orang Minang kini apa pakai lu mulak badia. Sawananya kalau orang Minang kini kan terjadi apa? Batuka cigak je baru. Tain buah pelok siku karo. Awak disangko di arok di kil loyang batuka meja perak. Tiada salah awak sadoi orang Minang ini kok. Orang Minang kini kalau Ambo dalam beberapa diskusi begitu orang Minang kalau meninggalkan identitasnya terbelakangnya. Kalau orang Irian meninggalkan identitasnya maju. Orang Minang baku tadi karena lah meninggalkan. Ada lembek tentu rinyole. Alasan. Ada diskusi ke petang. Ambo baca oleh kawan kini ada orang pacu Jawi, pakai lo suntiang dia di Jawi lo. Kalau tinggal Minang lo kira kecil lagi. Kabau setinggal Ambo juga berang tu petang jo kawan-kawan budaya. Angku boleh tahu ndak kau mengerti? Badu lo memakai bukan laki-laki nyo pakai salua. Hanya pakai lo ko lambang batak lo di kaniang. Tentu dan ku nak tu nak foto salua ku artinya. Salua ku dua. Di kelarasan Koto Piliang, kelarasan tulisnya. Go tu dua artinya ada 7 lenggek dah tu. Aiko bagai lemak sen. Asian salah. Awak ada aku meniru tapi asal meniru saja dan ndak mengerti memahami. Sian salah orang awak sadonya. Jadi balik kini
Caranya, ya kok pituahnya do. Sasek di jalan balik pun ke jalan. Kok do ndak apa, ulang dia balik. Baliknya, ya balik lawak kepada nilai-nilai awak nak do. Kalau tadi masalah ibu kecil tadi itu batu. Kalau masalah bahasa anak kemenakan mau ke cucu ambo. Betulan cucu ambo nak nan juga kakek sawalah itu bahasa Urdu. Di rumahnya bahasa Inggeris Joana. Ambo kalau ke rumah petang bekerja. Kalau ke makan barang mudo. Yo lah nolok kini kuah. La jual perjalanan kini lah. La tanya lo kapal ke dati kuah. Jauh le. Baliknya. Diambil lah kuah. Menunggulah sultan rebudo sontar. Ambil saluang sontar. Aja nak ngerti tu. Pada umur setahun. Ambil kecil. Ambil saluang. Yo. Sambil mendiam nasi masak awak doa. Sabar mudo lo yo. Tapi ini reaksinya do. Aku mau mengatakan tadi lali kecil tadi pulau tadi mengikan bahasa itu memang itu menangkuk anak. Ambo selalu memakai di rumah. Kalau datang ke rumah tu, kalau pernah cucu ambo setahun, ambo ajarkan dialek Minang. Kok manggil cik pun ambo bicara. Abanyo, kapan wak ilai na. Ayo lah bertanya lo ke bawah kepada ti. Itu kan bahasa Kieh tu. Dari siapa salah? Mulai pelajaran tu kalau mulok tu tak perlu orang Minang saudara. Awak balik lagi kepada pelajaran awak nalo. Jadi kalau Minangkabau itu bukan adai. Ambo berapa kali Minangkabau civilization, peradaban Minangkabau. Adai itu dilemahkan oleh itu orang orientalis. Degradasi namanya. Oh, adai Minangkabau enggak. Suatu filsafat. Kebetulan anak musa lagi penelitian, risetnya kini masalah egalitarian gender gitu. Sedang S2 di UK. Sedang riset 2 bulan petang di Padang. Itu yang terjadi. Apa terjadi degradasi di Minang? Pai ke SMA 2 Padang memberikan literasi tentang apa? Situ bahasa Indonesia nak mu tak kaji. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia enggak putih. Lo bahasa Minang pula ya ditanya mana. Bahasa Minang, nyo tak kaji lah bahasa. Lebih nyo mengharapkan nyo lebih dalam enggak nyo mempelajari. Tapi kenyataannya anak-anak di SMA di Padang itu lah kacau balau sudah. Kalau bahasa Inggris lah otomatis lah kan. Enggak masalah kalau ingin pelajari. Tetapi yang identitinya dalam tulisan anak kalau biasa dalam riset melakukan code-nya itu adalah bahasa Inggris, kini enggak pakai bahasa Minang wajah. Jadi dalam masalah egaliter, masalah human right, equality gender, ambo kecil pakai bahasa Minang, literasinya. Bahasa Minang itu ini waktu presentasi di Fakultas Filsafat di Belfast itu orang tuh kaget bahasa ada Minang yang orang yang masalah persamaan hak itulah selesai di Minangkabau. Sehingga waktu itu sangat interest, ya mendapat dukungan penuh lah. Artinya bro, kenapa awak bangga kan tadi di luar? Mulai dari dia, ambo kebetulan soalnya ambo yang ambo dapatkan kau itu pituah waktu ketek itulah dunia dan setitiak yang kedilawi kan itu sekapa ke dibunuhkan itu. Makanya balik ada cerita baca rohnya orang Minang ini harus balik awak kepada apa yang awak miliki itu saja. Nah, jadi itu ambo sarankan mulok itu tidak perlu awak legal, cuma kini mulailah balik dalam awak dalam mempelajari Minang dia. Baik di rantau baik di ranah. Jadi sama-sama itulah yang dilakukan oleh beberapa kelompok Minang yang ada di luar negara di dalam sinergi seluruhnya. Awak kembalikan balik ke Siriah tu ke tampuannya Pinang ke jadi enggak boleh. Kalau ingin maju Minang, karena Minang tu menurutnya secara pemikiran itu sudah cukup. Cuma kenapa? Karena awak itu tadi itu, awak lebih suka kepada yang lain. Salahnya bisa karena awak nak mengenalkan. Jadi melalui dendang, melalui dialog dan dengan budaya pendekatannya. Maka dalam berapa waktu pertemuan masa COVID, kamu buat satu dialog namanya Socio-Cultural Approach to Bridging Better Understanding Indonesian-American Relationship. Itu yang pembicara itu adalah bekas Dubes Amerika, Jakarta. Stanley Arsa. Apa kecilnya? Pak Abdal, kalau orang mengundang dan ada yang ingin bicara tentang Minangkabau. Because they are the most influential people in Southeast Asia. Adalah riset tentang Minangkabau. Itu minta topiknya itu. Kau tak orang awak apa? Riset. Tapi awak sini tak bangga dengan kekuatan awak. Jadi itu apa kecil? Satu jawabannya baliklah awak kepada nilai-nilai awak. Itu saja pesan dari Ambo. Dari Ambo yang Ambo penggiat adat dan budaya di rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman. Terima kasih Pak Afdal karena waktu awak itu dihukum dek waktu. Untuk yang terakhir kami silakan Mandetati untuk kalau ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan nanti sama-sama dirangkum dan dijawab dek Mande Kiki. Silakan Mandetati dari Balando. Terima kasih. Tapi Ambo bagikan apa namanya waktu Ambo kepada ada yang mau tanya di ruang chat, mungkin itu. Right. Itu aja. Saya beko Ambo kapan-kapan bertanya ke Manda Kiki. Agislah waktu ke Bapak Helmi dan bertanya di Right. ruang tanya di ruang Zoom chat. Mandeir, ambo langsung. Iya Manda Kiki. Pertanyaan di room chat tuh dan bagian terakhir untuknya Ya. Manda Kiki. Iya. Ya. Ambo langsung Mandeir, izin. Ya silakan Manda Kiki. Oke. Sesuai dengan urutan tadi yang bertanya yang lah ambo rangkum. Yang pertama dari Mandipit. Ambo kok terkesan Mandipit kok di luar negeri, tapi di Florida, tapi dialek agamnya masih kental, sanang namo menanganya. Jadi kekecewaan Mandipit tentang yang terjadi di kerabat Paliandake itu memang itulah yang terjadi saatku. Mudah-mudahan kamu ndak wak sasali, ndak wak tangisi, tapi awak bisa menumbuhkan balik rasa kebanggaan terhadap dialek tersebut. Ambo jo dialek agam tanda data aku khususnya tentang sub dialek Bukit Tinggi itu sangat terkesan dan unik menurut Ambo. Dan Ambo suka mendengarnya. Apalagi Mandipit berjarak jauh dengan ranah. Tapi yang ada di ingatan adalah subdialek Bukit Tinggi dan sangat kental. Kekhawatiran kau harus awak diskusikan lebih lanjut, Mandipit. Lalu Pak Afdal, ya serupu itulah ketika sikap awak lah Batuka, lalu tentang muatan lokal yang kalau tidak dilembagakan tidak mungkin Pak Afdal. Kalau hanya berupa ajakan-ajakan harus dilembagakan balik setelah kami diskusi dengan DPRD, dengan Pemda. Memang harus dilembagakan melalui entah namanya muatan lokal, entah apapun namanya Pak Afdal. Ambo kadang-kadang kecintaan orang merantau itu lebih kadang daripada kecintaan. Mungkin awak di daerah asa, di ranah, tidak merasa ada pentingnya mempunyai kebanggaan terhadap identitas. Tapi setelah dirantau justru lebih besar. Mudah-mudahan sama-sama awak mengingat keadaan sana yang tinggal di Sumatera Barat. Lalu tentang aku kok yang pertanyaan di chat kok iko bidang ambo bana koma Pak Helmi. Pak Helmi mungkin agak panjang mau cerita sedikit tentang karya sastra berbahasa Minang. Itu sebenarnya ada sejarah yang terputus. Dulu tentu saja karya sastra pertama lahir oleh orang Minang tentu saja berbahasa Minang. Tidak mungkin langsung berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu tinggi dong. Pastilah bahasa Minang. Sehingga bentuk-bentuk karya sastra seperti pantun, peribahasa, petata petiti ya, carito, lalu drama aku namanya Randai berbahasa Minang dalam bentuk lisan. Lalu terjadi transisi. Minang tidak ada tulisan. Kalau ada yang mengaku tulisan, ambo ingin diskusi lebih lanjut. Jadi Minang, tulisan Minang tidak ada. Awak mulai mengenal aksara ketika Islam masuk. Sehingga awak meminjam aksara Arab yang kita sebut dengan Arab Melayu atau aksara Pegon itu. Nah, dengan Minang,
Nah, mulailah orang di surau menulis kabar dalam bahasa Minang, tapi memakai huruf Arab Melayu. Suraunya teparan musaji, teparan surau. Tuh dek awak nak pandai bacanya, kecik awak tu kitab. Padahal itu cerita Malindeman. Nah, itu periode kedua setelah lisan. Itu transisi menjadi tulisan. Lalu masuk abad modern ditandai dengan adanya percetakan duplikasi karya sastra dengan besar-besaran. Dulu orang menulis ya kitab pakai tinta. Lalu ketika ditemukan mesin cetak, orang bisa mencetak lebih banyak. Ndak satio apa ditulis, satio ni diperbanyak ditulis, ndak gitu lah doh. Pakai mesin cetak. Nah, ketika berada pada era modern dengan temukannya mesin cetak itu, orang Minang meninggalkan tradisi berkarya sastra dalam bahasa Minang. Nah, tradisi menulis atau menciptakan kabar berhenti di situ. Kalau di Indonesia ditandai dengan Balai Pustaka atau sebelumnya, yang paling tinggi itu, yang paling awal itu Balai Pustaka. Orang Minang di Balai Pustaka atau di sastra-sastra Medan, sastra yang dicetak dalam bentuk stensilan, itu tidak menulis tradisi kabar lain, walaupun ada kabar di dalamnya, tapi bentuknya lah roman, bahasanya tidak lain bahasa Minang. Nah, jadi menemukan karya sastra berbahasa Minang pada hari itu agak sulit, karena tidak beberapa orang nalai menulisnya ledo, apalagi mencetaknya. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Sunda. Rancage yang digagas di Ayub Rosidi itu memang banyak karya sastra yang tetap menulis dengan gaya bahasa Sunda walaupun dicetak. Dulu kita punya namanya Surat Kabar Singgalang, bahasa Minang. Lalu muncullah di situ kabar-kabar yang ditulis di orang awak secara bersambung di surat kabar itu. Lalu hilang, Singgalang tak dolai. Lalu sependek penelitian ambo, karya-karya berbahasa Minang itu tidak marak di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat dimanapun. Jadi bakal magia penghargaan kalau memang sastrawan awak itu tidak memproduksi karya sastra dalam bahasa Minang lain. Kalaupun ada, itu pendek-pendek. Kalaupun ada, tidak merupakan satu karya sastra yang dicetak. Kini ada multimedia apa namanya yang di tengah jua begitu tinggi, itu ini tidak menghasilkan karya sastra baru, tapi ini menulis karya sastra kabar, misalnya kabar Cenderamata, Anggunan Tongga, itu hanya mencetak ulang saja, artinya bukan produksi baru. Dan kemudian itu diambil dari misalnya tulisan Ambas Mahkota, tulisan yang paling banyak Pombo. Jadi itu karya sastra sebetulnya milik kolektif, karya sastra yang hidup di tengah masyarakat. Lalu dituliskanlah di para penulis tadi, lalu dicetak balik ulang. Dulu Balai Pustaka menerbitkannya. Ini dicetak ulang. Jadi tidak ada produksi baru dari karya sastra. Jadi misalnya Ambo selaku peneliti merekomendasi pemerintah untuk magia penghargaan. Bakal magia penghargaan, kasih kadiagian penghargaan, karena sastrawan yang berbahasa daerah itu boleh dikatakan sependek mungkin pengetahuan Ambo terbatas, mungkin penelitian Ambo alun menyeluruh. Ya, kalau di Lampung, Ambo kebetulan Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung. Ya, Rancage diserahkan ke Lampung. Jadi di awal Mbak A menyebutkannya itu adalah sastrawan berbahasa Minangkabau. Udo Karzi menulis, memang betul.
Isbedi Setiawan menulis dalam bahasa Inyo. Tapi di Minang Mbak mencari sastrawan yang menulis dalam bahasa Minang. Bukan orang Rancage tidak mau memberikan penghargaan. Karya yang berbahasa Minang itu yang mana? Dari Minang. Samsudin Sultan Raja Endah itulah hidup tahun bara. Dan karya beliau bukanlah karya, beliau hanya menuliskan kembali Ka'bah milik kolektif masyarakat Minangkabau. Misalnya mereka Samsudin Sultan Raja Endah itu menulis Cindomato itu milik masyarakat. Beliau hanya berjasa menuliskannya. Jadi mengubah medianya dari lisan ke cetak. Nah, begitu. Jadi mengapa orang Sumatera Barat tidak mendapat penghargaan Rancage seperti itu? Ambo kebetulan mengedit kumpulan puisi dari Rusli Marzuki Syariah, judulnya Parewa Satu Sekaki. Jadi Ambo satu lo sekaki mengedit beberapa karya itu. Itu tidak bahasa Minang, walaupun judulnya Parewa Satu Sekaki, tapi isinya bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Itu yang bisa Ambo jawabkan. Jadi belum ada setakat itu belum ada kita memiliki yang disebut dengan sastrawan Minang berbahasa Minang dengan menghasilkan karya berbahasa Minang. Itu yang bisa mau jawabkan Pak Helmi dari Bandar Lampung. Tapi pun silakan Lampung, ya. Alhamdulillah, terima kasih Manda Kiki. Kami informasikan ke ibu-ibu nan di room Zoom bahwa sebenarnya ada Salindia dari Manda Kiki, tapi tadi ada kendala di laptop beliau, nanti akan kita share beliau atau minta sama Ambo mungkin bisa kalau kawan-kawan nan ibu guru nan ada nomor WA-nya atau Mbak Abeko diatur sama Mandeben. Selanjutnya mungkin bagi ibu-ibu yang butuh sertifikat nanti enggak Mandeben. Insya Allah bisa kita bikinkan sertifikatnya. Terima kasih Kak Mandeben, Mande Tati, Salato Mande Yulita, Pak Afdal, Pak Agusdi, Anduang, Pak Arfon Ceda, Ibu Asnidar, Bu Dila, Pak Farhan, sagalo nan nado mande je bapak-bapak di malam kini kami terima kasih nan indak tahinggo. Untung-untung kelas bahasa Minangko lanjut setiap bulan dan alhamdulillah dan insyaallah akan selalu dengan materi-materi nan memang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum. Ambo sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan Pak kata-kata orang kacimpuang pamenan mandi rasian pamenan lalu pari datuk nan baduo kok kurang tajajak tajalani jo maaf saja kami ato uku aja jangko lah basuo. Pak pembina kami nan lah dari awal sampai selesai masih hadir di ruangko, terima kasih. Mbak kata-kata orang mandeh Minang mancanegara basuo dek raso cinto ka kampuang jo halaman. Dek lai sauju sapangana walau jauh di jalang juo jo teknologi disambuangkan. Di virtual samo baguru, di Dangapulo, di radio banamo gebu Minang. Malam kini bapisah dulu, salah jo kilaf kok basuo, samo dibuang ke belakang. Kami nadukan cadik pandai basarah saja ka ilahi kok senteng tolonglah bilai. Salam jo maaf penyudahi. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Mandeir, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada permintaan, pertanyaan atau meminta sertifikat tadi, tolong kontak mandehminangmancanegara@gmail.com. Nanti kita balas melalui itu. Juga kami perlu nomor WA-nya ya untuk memberikan info-info itu. Terima kasih banyak. Langsung saja saya bagaimana ya? Kami selanjutnya kami kembalikan ke Mandeben, bundo-bundo mande-mande nan masih nio baca dito di Rumiko, silakan lanjut
Insyaallah. Langsung saya mandeben mambiali, terima kasih mande tati bagai nan lah baga raju kare sampai pelajaran bahasa Minang kolai tawujud. Makasih banyak mande Bah, sudah. Kiki. Untung bulan muko mande Kiki indak jaran untuk hadir kamari. Terima kasih banyak. Insyaallah. Luar Ambo pun biasa minta maaf program. kalau salah jujangga karena alunisa le ambo pun mohon pamit mande-mande terima kasih kesadonyo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih.